Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Pratama, NIM 128-17037 dari Program Studi Meteorologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kemudian Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Dampak Perubahan Tutupan Lahan dan Variasi Spasial Hujan Ekstrim terhadap Debit Banjir pada luas daerah tangkapan air yang berbeda di Cekungan Bandung. Berikut merupakan outline dari presentasi saya kali ini. Yang pertama diawali dengan latar belakang. Menurut data DIBI yang diakses dari link berikut, di mana pada kota dan Kabupaten Bandung dari tahun 2010 hingga 2020 setiap tahunnya itu selalu mengalami banjir, dan bahkan pada tahun 2010 dan 2013 kejadian banjirnya itu melebihi dari 50 kali. Dan penelitian Hollis tahun 1975 mengatakan bahwa banjir yang terjadi pada suatu daerah tangkapan air disebabkan oleh berkurangnya luas daerah resapan air akibat perubahan tutupan lahan yang tidak terencana dengan baik. Dan potensi ini sangat dimiliki oleh wilayah Cekungan Bandung, di mana telah terjadi perubahan tutupan lahan yang sangat intensif dari tutupan lahan terbuka sejak tahun 1994 sampai saat ini, menurut Narulita dan kawan-kawan tahun 2012. Dan berikut merupakan inti dari penelitiannya Hollis, di mana ketika terjadi peningkatan lahan kedap air sebesar 20%, maka peningkatan debit semulanya itu akan meningkat menjadi 4 kali lipat pada periode ulang 2 tahun. Namun, penelitian Hollis ini hanya teruji pada DTA seluas 1 mil persegi saja dan belum teruji untuk luas DTA yang berbeda. Selanjutnya, Hollis mengatakan bahwa penelitiannya ini sensitif terhadap peningkatan lahan kedap air sebesar 20%, namun belum teruji untuk luas DTA yang berbeda. Maka dari itu saya coba terapkan penelitian Hollis ini di Cekungan Bandung, dan Cekungan Bandung ini akan terbagi menjadi beberapa daerah tangkapan air dengan luas yang berbeda. Dan ketika Cekungan Bandung ini terbagi menjadi beberapa daerah tangkapan air, masalah lainnya muncul, yaitu Harmadianto dan kawan-kawan tahun 2020 mengatakan bahwa hujan ekstrim di Cekungan Bandung ini bervariasi secara spasial, yang artinya setiap wilayah ini memiliki nilai hujan ekstrimnya masing-masing. Dan hal tersebut menyebabkan nilai atau kurva periode ulang hujan di Cekungan Bandung bervariasi di setiap wilayahnya. Lalu selanjutnya, apakah kurva yang dihasilkan Hollis ini sensitif terhadap variasi kurva periode ulang hujan? Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji teori Hollis terhadap luas DTA yang berbeda serta variasi spasial kurva periode ulang hujan di Cekungan Bandung. Selanjutnya, data yang saya gunakan yang pertama ada data tutupan lahan yang didapat dari Harmadianto dan kawan-kawan tahun 2020 dengan 5 jenis tutupan lahan, yaitu air, permukiman, pertanian, sawah, dan hutan dari tahun 1989, 2009, dan 2019. Yang kedua, di sini saya menggunakan data curah hujan satelit DPM dengan resolusi temporal harian, resolusi spasial 0,1 kali 0,1 derajat dari tahun 2000 hingga tahun 2019. Yang ketiga, terkait data soil atau jenis tanah. Jenis tanah ini tidak akan berubah secara signifikan, maka dari itu data jenis tanah apapun bisa dipakai. Dan data jenis tanah yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Departemen Pertanian Bogor. Yang keempat, ada data Digital Elevation Model atau data DEM dengan resolusi 30 meter yang digunakan untuk membentuk Das Citarum Hulu atau yang membentuk daerah Cekungan Bandung. Selanjutnya, terkait metode. Yang pertama, skenario pembagian wilayah. Cekungan Bandung atau Das Citarum Hulu akan terbagi menjadi 3 daerah tangkapan air dengan outlet yang berbeda dan dengan luas yang berbeda. Yang pertama ada outlet Nanjung, Bale Endah, dan Majalaya. Dan alasan pemilihan ketiga wilayah ini
Yang pertama untuk menguji teori Hollis terhadap luasan daerah tangkapan air yang berbeda, dan yang kedua tersedianya data debit observasi di 3 titik tersebut. Lalu yang kedua, metode terkait skenario perhitungan periode ulang hujan. Yang pertama, saya menggunakan nilai hujan atau periode ulang yang sama untuk ketiga wilayah, yaitu Nanjung, Bale Endah, dan Majalaya. Lalu yang kedua, menggunakan nilai hujan atau periode ulang yang berbeda untuk ketiga wilayah dengan menghitung nilai periode ulang untuk setiap grid, dan akan disesuaikan grid mana saja yang berkontribusi ke setiap sub daerah tangkapan airnya. Dan skenario ini untuk menguji teori Hollis terhadap nilai hujan atau periode ulang yang berbeda di cekungan Bandung. Yang ketiga, terkait tahapan penggunaan model hidrologi. Yang pertama, tahapan HEC-GEO-HMS. Proses ini berguna untuk merubah hasil dari klasifikasi tutupan lahan dan jenis tanah menjadi curve number, initial obstruction, dan impervious. Nilai-nilai tersebut akan menjadi inputan untuk HEC-HMS berupa data yang menggambarkan kondisi tutupan lahan di suatu wilayah. Yang kedua, HEC-HMS. Setelah mendapatkan ketiga nilai tersebut, akan dilakukan simulasi model hidrologi menggunakan HEC-HMS yang akan menghasilkan output berupa debit dan volume. Selanjutnya, hasil dan pembahasan terkait persentase tutupan lahan Das Citarum atau Cekungan Bandung. Berikut merupakan gambar tutupan lahan tahun 1989, 2009, dan 2019 yang didapat dari penelitian Haramadianto dan kawan-kawan tahun 2020. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari persentase di bawah ini. Terlihat bahwa dari tahun 1989 hingga 2019, untuk ketiga daerah tangkapan air ini mengalami peningkatan pada lahan permukiman mendekati 20%, dan untuk tutupan lahan hutan berkurang 16,5% untuk Nanjung dan Bale Endah. Sedangkan Majalaya berkurang 28%. Lalu saya asumsikan ketiga daerah tangkapan air ini mengalami peningkatan lahan permukiman yang sama sebesar 20%, di mana peningkatan lahan ini mirip dengan penelitiannya Hollis, di mana Hollis mendefinisikan perubahan lahan yang dimaksud adalah bertambahnya luas lahan yang kedap air. Maka dari itu 20% ini akan menjadi inputan untuk menghasilkan debit pada ketiga daerah tangkapan air tersebut. Selanjutnya terkait hujan ekstrim di Cekungan Bandung. Berikut merupakan kurva periode ulang hujan di Cekungan Bandung yang di sebelah kiri. Lalu kemudian saya coba plot di setiap wilayah Cekungan Bandung secara spasial untuk periode ulang 100 tahun. Lalu plot memperlihatkan bahwa nilai atau kurva periode ulang di Cekungan Bandung bervariasi secara spasial, yang artinya setiap wilayah memiliki nilai hujannya masing-masing, dan kemungkinan variasi hujan ini akan mempengaruhi perubahan tingkat perubahan terhadap debit yang dihasilkan dari ketiga daerah tangkapan air, yaitu Nanjung, Bale Endah, dan Majalaya. Selanjutnya, ini adalah kurva periode ulang terhadap rasio debit setelah mengalami peningkatan lahan kedap air sebesar 20% untuk ketiga daerah tangkapan air dengan luas yang berbeda yang dihasilkan dari model HEC-HMS. Untuk garis tegas atau solid line itu menggunakan nilai hujan atau periode ulang yang sama, dan garis putus-putus ini menggunakan nilai hujan atau periode ulang yang berbeda untuk setiap wilayah di Cekungan Bandung. Lalu plot pada garis putus-putus ini memperlihatkan bahwa variasi nilai atau kurva periode ulang hujan mempengaruhi tingkat perubahan kurva untuk ketiga daerah tangkapan air tersebut, di mana pada daerah tangkapan air Majalaya mengalami peningkatan rasio debit lebih besar dibanding daerah tangkapan air lainnya. Hal tersebut dikarenakan wilayah Majalaya kondisi hujannya lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Untuk kondisi hujan 100 tahunan, untuk wilayah Majalaya, Bale Endah, dan Nanjung berturut-turut, yaitu 175,6 mm, 160,8 mm, dan 164,6 mm.
Lalu, pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu, pertama, semakin kecil luas daerah tangkapan air, maka rasio debit yang dihasilkan semakin besar. Pada daerah tangkapan air Majalaya dengan luas 190 km persegi, rasionya sebesar 1,9. Untuk daerah tangkapan air Bale Endah dengan luas 1.281 km persegi, rasionya sebesar 1,68. Dan untuk daerah tangkapan air Nanjung dengan luas 1.633 km persegi, rasionya sebesar 1,64. Yang kedua, nilai hujan ekstrim di wilayah selatan cekungan Bandung lebih besar dibandingkan wilayah utara. Akibatnya dampak perubahan tutupan lahan di daerah tangkapan air Majalaya menjadi lebih besar dari daerah tangkapan air yang lainnya. Sekian pemaparan presentasi tugas akhir saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.